Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita lanjut ke eksekusi, saya mau cerita dulu ya sobat-sobat semua. Jadi saya itu punya tetangga desa. Beliau adalah subscriber Teknisi Musafir yang dulu pernah saya buatkan kontennya, yaitu Mas Ridwan ya. Beliau sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak. Lalu beliau ingin belajar servis ya, sampai blower saja itu yang memilihkan tipenya saya. Tapi beliau belum buka counter. Nah, ini adalah servisan beliau. Karena mungkin alat terbatas, pengetahuannya pun masih terbatas juga karena masih tahap belajar ya. Jadi ceritanya ini ada user ke dia ke sana ya. Jadi jaraknya itu kurang lebih 4 kilo ya dari ruko saya. Jadi ada servisan diantar ke beliau sana, tidak bisa dicas. Awalnya tidak bisa dicas. Lalu beliau ini, Mas Ridwan ini, itu eksekusi sendiri ceritanya. Saya juga tidak tahu kenapa penyebabnya, kok main blower ya. Akhirnya komponen yang pendukung pengecasan ya, area pendukung pengecasan itu bubar semua kena blower. Ya tentu namanya pemula, kita nggak bisa menyalahkan. Malah kita sangat mendukung ya, semangat untuk belajarnya itu ada gitu loh. Akhirnya yang ada, HP itu bukannya jadi, malah bubar komponennya, dan beliau nggak berani pasang. Akhirnya HP diantar ke sini dan beliau berpesan kepada saya, Mas tolong ini bagaimana penyelesaiannya dan tolong buatkan kontennya agar saya nanti di rumah bisa tonton, dan apabila saya dapat kasus lagi, saya itu lebih hati-hati dan tentunya sudah paham step by stepnya. Nah itu tadi sudah kita lakukan pengecasan, nggak ada respon ya. Untuk membuktikan bahwa pengecasan ini normal, nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua, terhubung dengan baik ya di HP yang memang bisa dicas. Oke, kita coba lagi ya. Nah itu kan nggak ada respon ya sobat-sobat semua, tidak ada respon. Ya tentu untuk servisan saya tidak pilih-pilih ya, apapun yang masuk tetap saya syukuri. Karena dari hal kecil kita syukuri, maka yang besar pun akan datang. Jadi jangan pilih-pilih ya sobat-sobat semua, rezeki itu jangan pilih-pilih. Allah kasih yang seperti ini ya, kita jalani, kita lakoni. Jika memang ada waktu untuk berbagi ya, ayo di-share, berbagi ya. Nah untuk membuktikan, karena mengingat kronologi dari Mas Ridwan tadi itu komponen yang brodol, saya juga belum ngecek seperti apa parahnya. Nah ini kita akan cek. Jadi agar HP itu ya sobat-sobat semua ngisi ya, jadi perlu tegangan itu 3,7 sampai 4,2 volt. Jadi caranya kita hubungkan HP melalui charger, lalu kita cek menggunakan multitester digital. Apabila keluar arus 3,7 itu berarti normal, bisa dicas harusnya. Nah itu kan hanya keluar 001 ya, itu berarti sama saja tidak mengeluarkan nilai sama sekali. Sedangkan HP itu butuh tegangan agar bisa ngisi itu antara 3,7 sampai 4,2 volt. Nah itu kan bisa dilihat tidak ada resistansi ya tegangannya. Oke, kita cabut lagi, kita ukur lagi ya. Nah itu hanya 001, itu tidak mungkin HP bisa mengecas. Karena yang dibutuhkan agar HP itu mampu untuk ngecas di baterai itu 3,7 sampai 4,2 volt. Tapi kalau lebih dari itu bisa jadi bocor arus. Tetapi kalau tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali, bahkan di bawah 3,7 itu berarti bermasalah. Bisa jadi di IC, bisa jadi putus jalur ataupun yang lainnya, ataupun short ya. Nah metode ini itu khusus untuk Nokia. Ingat ya, ini tidak bisa diterapkan di Android karena di Android pengerjaannya berbeda, tingkat kesulitannya pun berbeda. Jadi di Nokia itu, andai sobat-sobat menemui kasus ya, komponen masih utuh, itu dibuang saja, IC-nya itu bisa ngecas malahan. Nah, ini penampakannya ya, oh alah,
Iya benar ya sobat-sobat semua, ini mah brodol kabeh, rontok seadanya ini. Perangkat pendukung seperti kapasitor, resistor pendukung ya, itu nggak ada. IC juga bablas. Ya wajar ya, HP nggak bisa dicas ya sobat-sobat semua. Waduh, tapi saya acungi jempol ya untuk semangat dan keberaniannya. Mudah-mudahan dengan ini konten yang saya buat ini bisa mewakili sahabat pemula tentunya, yaitu Mas Ridwan dan sahabat-sahabat teksir lainnya. Nah, bagi sobat-sobat semua yang punya kanibalan ya tinggal pindahkan saja ya, tinggal pindahkan saja. Tapi bagi yang tidak punya, nah di sini saya akan kasih trik yang paling enak sekali. Nggak ribet-ribet ya, nggak ribet-ribet mindah komponen, dan ini hanya bisa dipraktekkan di Nokia tipe ini. Nokia tipe lain ya jelas beda pengerjaannya ya. Nanti kalau bertanya ini bisa untuk HP apa saja, untuk HP Nokia khususnya ya 105 ya. Kan 105 itu banyak versinya sih ya. Untuk versi yang masih charger kecil juga ada. Ini kan sudah USB. Nah, kita fokus ya sobat-sobat semua, kita akan lakukan trik jumper. Nah, bagian paling kanan, pin paling kanan, paling pojok kanan itu adalah jalur positifnya. Lalu kita akan jumper saja menuju resistor penghubung ya. Ingat, resistor itu ada 3. Ada yang tugasnya itu sebagai penghubung, pembagi ya, dan pembatas. Nah, untuk di komponen yang berhubungan dengan cas ini, kebetulan resistornya itu sebagai penghubung arus yang langsung diarahkan atau dialirkan ke IC. Oleh IC diolah lagi dan langsung menuju ke CPU ya untuk perintahnya. Dan tentu sebelum ke CPU melewati IC power dulu. Nah, ini kita rapikan dulu ya kaki-kakinya. Jadi kita jangan, kalau untuk di Nokia itu HP sejuta umat ya, mudah pengerjaannya. Kita jangan terpancing komponen yang enggak ada itu. Yang terpenting kita sudah temukan jalur kutub positifnya di konektor chargernya ya. Kebetulan ini kan USB, itu kan kakinya ada 5 ya, kurang dan lebihnya ada 5. Nah, itu kita cari kutub positifnya sebelah mana. Biasanya sih ya kutub positifnya itu memang ada di sebelah kanan. Ya tetap beda HP, beda ya penempatannya. Lalu yang pojok paling kiri itu jalur negatifnya atau groundnya. Nah, kita sekarang akan solder. Jadi sebelum kita lakukan jumper itu, ujung kawatnya itu sobat-sobat semua kupas dulu ya sampai warna putih agar proses penjemperannya itu mudah. Nah, ini udah nempel ya di pin nomor 1 pojok kanan ya sobat-sobat semua, itu adalah jalur positifnya. Lalu kita akan jumper saja langsung ke resistor penghubung. Nah, itu kan ada 2 kaki tuh. Nah, kita langsung tempelkan saja kawat jumperannya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu kita solder dua-duanya ya untuk di kaki bekas komponen resistor penghubungnya itu. Nah, seperti ini ya, kita tekan lalu kita solder. Jika belum maksimal ya diulang-ulang ya sobat-sobat semua. Diusahakan penyolderan itu benar-benar nempel matang ya, sampai kalau sudah terkelupas kulit dari kawat jumper itu mudah nempelnya. Makanya kalau belum susah, jadi diosrek-osrek dhisik. Nah, ini agar maksimal diulang lagi ya, takutnya nggak maksimal, jadi nempelnya itu belum terkelupas, dia hanya tertumpuk oleh timah, itu nggak maksimal ya nantinya ya. Nah, ini diulang-ulang sampai benar-benar ya dia nempel ya. Dirasa sudah nempel, sudah aman ya, kita tinggal potong saja menggunakan cutter. Trik ini paling mudah, nggak perlu kita repot-repot mindah komponen ya sobat-sobat semua. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, ini adalah kutub positif dari jalur konektornya, kita hubungkan langsung ke kaki resistor penghubung. Karena resistornya dimbuh nangendi brodol. Nah, akhirnya kita jumper saja, trik jumper ya. Nah, seperti itu kurang dan lebihnya penampakannya. Oke, setelah di jumper, untuk memastikan kita akan cek lagi tegangannya. Oke, kita hubungkan dulu ya menggunakan charger ya, charger USB. Nah, seperti ini kita hubungkan. Keluar enggak nilai tegangannya?
yang dihasilkan untuk pengisian. Nah, itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua, 4,2. Nah, tadi di awal itu kan 0, hanya 001 ya. Ketika kita lakukan jumper, oke, langsung muncul ke 4,2. Jadi tegangan HP bisa dicas itu minimal 3,7 sampai 4,2 volt. Jika di bawah itu pasti HP tidak bisa dicas. Tetapi jika di atas itu atau 5 ampere atau bahkan lebih ya, kok 5 ampere atau 5 volt ya atau lebih, nah itu bisa jadi bocor arus. Dan bocor arus itu biasanya di HP-nya itu boros ke baterai. Nah, seperti itu. Nah, itu ya bisa keluar ya sobat-sobat semua. Dan apabila kita lakukan pengecekan ini sudah mengeluarkan nilai 4,2, itu fix sudah yakin pasti HP bisa dicas. Oke, kalau nggak percaya ya kita buktikan dulu. Tetapi ini ilmu pasti ya sobat-sobat semua untuk pemula. Jadi ketika kita melakukan pengerjaan biar tidak kerja 2 kali, setelah kita eksekusi ya kita cek dulu keluar tegangan atau enggak. Nanti kita sudah rapikan enggak keluar tegangan kan bongkar lagi. Nah, itu. Oke, kita hubungkan ya. Apakah nyala atau tidak? Wow, amazing. Akhirnya muncul Nokia. Oke, jalan enggak? Wah, mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Jadi sebenarnya metode itu mudah. Hanya saja pemula itu belum banyak belajar dan masih takut ya untuk memutuskan sesuatu. Ya, mudah-mudahan konten sederhana ini bisa menambah wawasan untuk pemula. Untuk Android beda lagi ya kasusnya. Android itu bermasalah di IC, harus ganti ya. Harus ganti. Android itu nggak bisa. Contoh ya, di Nokia, baik itu Nokia zaman dulu, itu apabila komponennya itu masih bagus, jalurnya masih bagus, kita congkel saja ya, IC chasnya itu malah bisa ngecas loh malahan. Tapi kalau di Android nggak bisa kita terapkan seperti itu, beda kinerjanya. Jadi bedakan ya sobat-sobat semua, ini trik, ini metode itu untuk Nokia ya, Nokia. Apabila sobat-sobat semua menemui kasus di Nokia nggak bisa dicas, dicek jalur aman, konektor aman, coba buang di IC chasnya ya, itu malah biasanya itu bisa dicas karena memang IC chasnya itu short gitu, kita buang malah berhasil. Jadi kesimpulannya, saya salut kepada Mas Ridwan ya, yang memang semangat belajarnya itu luar biasa. Meskipun belum berhasil, tetapi saya yakin setelah lihat konten ini, beliau kedepannya itu makin menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi di sini saya tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman saja. Dan memang ini adalah amanah dari beliau untuk dibikinkan konten. Dan tentunya mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat Techsir di luar sana ya. Intinya terus belajar ya sobat-sobat semua. Pekerjaan itu akan terasa mudah apabila kita suka atas pekerjaan itu, ulet ya. Dan tentunya terus belajar dan terus belajar. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.